Anda kembali menyaksikan liputan 6 SCTV dari Jawa Timur. Saudara, 2 hari diburu, pembunuh pasangan suami istri di Tulungagung diringkus polisi. Tersangka membunuh karena sakit hati, sebab uang pembelian batu akik sebesar 250 juta rupiah tak kunjung diberikan oleh korban. Polisi meringkus EP, warga desa Ngantru yang diduga menjadi pembunuh pasangan suami istri TS serta NR, warga desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Penetapan EP sebagai tersangka berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan olah TKP yang dilakukan Satreskrim Polres Tulungagung di lokasi kejadian, ruang karaoke pribadi yang berada di sekitar rumah korban. Pembunuhan berawal saat EP mendatangi korban TS untuk menagih uang 250 juta rupiah sebagai pembayaran batu akik milik tersangka. Menurut EP, saat itu TS mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati hingga membuatnya marah. Istri korban NR yang mengetahui suaminya tewas akhirnya ikut dianiaya pelaku hingga tewas karena takut perbuatannya dilaporkan ke polisi. Motif dari perbuatan tersangka adalah hutang penjualan batu akik jenis batu mulia yang dinamakan widuri yang bisa dijadikan ritual milik saudara tersangka yang dijanjikan dibeli oleh korban saudara TS senilai 250 juta. Namun belum dibayarkan sejak tahun 2021. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Tulungagung. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, seorang residivis pencuri motor di Bangkalan diringkus polisi di rumahnya. Polisi mengatakan pelaku hendak melarikan diri saat disergap sehingga terpaksa ditembak kakinya. Tersangka pencurian motor berinisial SN berjalan tertatih menggunakan tongkat saat dibawa ke Mapolres Bangkalan. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat digerebek di rumahnya, Kelurahan Pejagan, Bangkalan. SN diringkus usai polisi memelajari rekaman CCTV milik salah satu korban saat tersangka membawa kabur motornya. Awalnya tersangka mengatakan hanya sekali mencuri motor. Namun setelah dicecar pertanyaan polisi, ia mengaku sudah mencuri motor di 4 lokasi. Saat ini polisi memburu rekan tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan 1 orang pelaku curanmor yang orang ini adalah residivis, ditangkap pada tahun 2022. Sempat keluar dari LP sekitar 4 bulan dan yang bersangkutan melakukan aksinya lagi. Gak kapok dadanya? Ya, karena mungkin tidak ada pekerjaan lain sehingga dia melakukan pencurian sebagai mata pencarian. Diamankan di mana dong? Diamankan di rumahnya. 1 DPO juga gitu? Iya, 1 temannya masih kita lakukan pengejaran ya. Polisi menyita 2 sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumnya mencapai 7 tahun penjara. Sali Nawali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, ratusan warga Kabupaten Madiun menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten setempat. Sebab harga yang dijual di pasar murah ini selisih 2 hingga 3 ribu rupiah per kilogram. Pasar murah digelar Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Balai Desa Rejosari, Kecamatan Sawan, Kabupaten Madiun, Selasa pagi. Ratusan warga antre hingga berjam-jam agar bisa membeli kebutuhan pokok seperti mie, gula, beras, telur, hingga minyak goreng. Tidak ada pembatasan dalam pasar murah ini. Warga bebas membeli sesuai kemampuannya. Harganya juga lebih murah 2 hingga 3 ribu rupiah per kilogramnya dibanding harga di pasaran. Ambil sembako. Sembako ya? Ya. Oke. Ya, harganya lebih murah Bu ya dari Lebih murah daripada di pasar. Ibu tadi ambil apa saja Bu? Ambil gula sama minyak. Minyak ya Bu ya. Kalau gula di pasar berapa, di sini berapa Bu? Kalau
nggak tahu ya. Selisihnya Saya- berapa ribu kira-kira? Kalau jualan di luar itu ada gula 13,5. Nah, kalau di sini tadi Ibu beli berapa? Beli itu 8 tadi. Oh gitu ya. Iya. Ini rencananya dijual lagi atau dipakai sendiri Bu? Dipakai sendiri. Oke Bu, dengan ya, kayak gini seneng nggak Bu? Suka Suka sekali. ya. Oke. Matur suwun Bu Parti ya. Iya. Sembako ya, Heeh. Harganya lebih murah di pasar Bu. lebih murah di sini. Heeh. Tadi Ibu beli apa saja? Minyak sama gula. Oke Bu, kalau minyak di pasar harganya berapa? Di sini berapa Bu? Di sini 12,5. Heeh. Di pasar ya 16 atau yang 17. Terus selain minyak tadi apa? Gula. Kalau gula berapa Bu? Di pasar berapa? Di sini berapa Bu? Di pasar 13. Kalau di sini? Ini 10. Bu, dengan adanya pasar murah ini seneng nggak? Senang. Senangnya gimana Bu? Ya harganya murah-murah. Harapannya ke depan? Ya, bisa dapat lagi. Oh gitu ya. Dinas Perdagangan menyediakan beras sebanyak 1,5 ton yang dijual Rp8.000 per kilogram, lebih murah dibanding harga di pasaran yakni Rp10.000 per kilogram. Gula disediakan 1 ton yang dijual Rp10.500 per kilogram. Telur disediakan 275 kg dan dijual Rp26.000 per kilogram. Serta minyak goreng disediakan 1.000 liter dan dijual Rp12.500 per liternya. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Kita ke informasi lain saudara, ada pemandangan menarik saat acara kenaikan pangkat di Mapolres Lamongan. Dari puluhan anggota Polri yang naik jabatan, ada Dendi Sulistiawan, striker timnas yang kini bermain untuk Bayangkara FC. Pria kelahiran Lamongan ini saudara naik pangkat dari Bribda menjadi Bribtu. Banyak yang tidak menyadari kehadiran Dendi Sulistiawan pada acara kenaikan pangkat di Mapolres Lamongan Selasa siang. Dendi yang lahir di desa Sawen, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan 27 tahun lalu ini bersama anggota Polri lainnya mendapat kenaikan pangkat di halaman Mapolres Lamongan. Striker anak asuh pelatih Sintayong di timnas senior Indonesia ini sudah pindah dinas dari Polda Jawa Timur ke Polres Lamongan sejak Januari lalu. Di tempat dinasnya yang baru, Dendi ditempatkan di Biro Sumber Daya Manusia. Kini setelah 5 tahun mengabdi di Polri, Dendi mendapatkan kenaikan pangkat dari Bribda ke Bribtu. Untuk anggota sebanyak 52 anggota, yang 32 anggota Polri dan yang 20 anggota PNS Polri. Dan salah satunya yang anggota Polri ada pemain nasional dari Bayangkara FC, saudara Dendi, naik ke Bribda ke Bribtu. Untuk Dendi sendiri saat ini dia dinas di sini atau gimana? Untuk Dendi sudah dinas di Polres Lamongan di bagian Biro SDM. Sebelumnya beliau dinas di Polda Jatim di Biro SDM. Dendi merasa senang dengan kenaikan pangkat dan kepindahannya ke Mapolres Lamongan. Menurutnya pindah ke Lamongan bisa membuatnya lebih dekat dengan keluarga. Yang pertama pasti alhamdulillah, mengucap syukur karena hari ini saya bisa naik pangkat di Polres Lamongan, tempat kelahiran saya. Apa ada rencana untuk balik ke Persela? Kalau dari hati paling dalam pasti ada. Cuman untuk sekarang mungkin belum dulu karena saya juga masih ada kontrak di Bayangkara. Tapi ada rencana untuk balik ke Persela ya? Suatu saat pasti ada kepengenan. Pemain yang dibesarkan Persela Lamongan dan kini bermain untuk Bayangkara FC mengaku suatu saat nanti bisa bermain kembali untuk Persela. Saat ini Persela masih berada di Liga 2 setelah 2 tahun lalu terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sabariran Wijaya melaporkan dari Lamongan. Puluhan hektar tanaman tembakau di Lumajang rusak dan mati akibat terendam air hujan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.